Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, di mata kuliah dasar pemrograman, kita akan lanjutkan masih dengan topik kondisional pada bahasa pemrograman Python. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai di bagian clause ataupun pernyataan if, else, dan elif. Ya, yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Nah, di poin yang keempat, di conditional pada Python, kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah pernyataan if cukup dengan satu baris saja. Secara umum, yang di pertemuan yang lalu, saya menyebutkan bahwa ketika kita membuat pernyataan kondisional, kita harus membuat ataupun menyusunnya dengan menggunakan indentasi. Ya, artinya ada bagian yang sedikit masuk ke dalam untuk yang bagian statement yang akan dicetak sebagai output. Nah, di poin ini kita bisa menulisnya hanya dalam satu baris perintah saja. Ya, ini notasi sintaknya kurang lebih seperti ini. Ya, kita bisa pisahkan dengan tanda titik koma untuk statement 1, kedua, dan ketiga hingga yang kesekian. Ya. Jadi isinya bisa beberapa statement untuk satu pernyataan if dalam satu baris. Contohnya di sini ya, saya mempunyai pernyataan if string f dalam string for ya. Saya ingin membuat pernyataan yaitu cetak angka string 1, string 2, dan string 3. Ya, maka saya hanya memisahkannya dengan tanda titik koma di sini. Dan yang di akhir tidak perlu ditambahkan titik koma. Maka ketika kita menjalankannya, dia akan mengecek apakah string f tadi ada di string 4. Jika ada, dia akan mencetak ketiga statement yang saya berikan. Contoh lain, ya, kita bisa menerapkannya untuk yang clause elif dan else. Ya, kalau tadi hanya if, ya, if biasa yang sederhana, ini kita akan bisa menggabungkannya dengan yang beberapa clause elif dan else. Contohnya di sini saya mempunyai sebuah variabel x dengan nilai 2. Ya, saya menggunakan pernyataan satu baris untuk if yang pertama. Ya, jadi di sini saya ingin melihat apakah nilai pada variabel x sama dengan 1. Jika ya, maka cetak string for, bar, dan bus. Namun jika tidak, ya, apakah nilai x sama dengan 2? Jika ya, cetak hooks dan hooks. Nah, namun jika tidak, maka cetak statement yang ketiga. Ya. Karena nilai variabel x sama dengan 2 itu masuk di bagian kondisional yang kedua di sini, maka dia akan mencetak hooks dan hook. Ya, seperti itu. Itu tadi adalah contoh bagaimana kita membuat pernyataan kondisional dalam satu baris saja dengan memisahkannya masing-masing statement dengan tanda titik koma. Namun penerapan pernyataan dalam satu baris ini dapat digunakan, ya, tetap dapat digunakan, tetapi dengan catatan hanya bentuk kondisional atau pernyataan yang sederhana saja, tidak begitu kompleks. Ya, apabila pernyataan yang kita buat itu bentuknya kompleks dan memiliki beberapa pernyataan di dalamnya, maka sangat tidak disarankan menggunakan bentuk penulisan satu baris, ya, berdasarkan dokumentasi pip8 Python. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk pendeklarasian, ya, if dengan clause elif dan else secara umum. Ya, secara umum pendeklarasiannya adalah seperti ini. Yang akan jauh lebih mudah kita melihat karena ada di bentuk visualisasi atau pembedaan yang mana yang akan dievaluasi, ya, dan yang mana yang akan dicetak sebagai output. Ya,
dari hasil evaluasinya. Akan jauh lebih mudah dengan menggunakan skema penulisan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakannya untuk yang seperti ini, ya. Kita ingin mencetak sebuah statement yang berisi about to call function foo. Ya, kita bisa menggunakan dengan sebuah ekspresi bersyarat di sini namanya. Ya. Di sini kita memberikan variabel debug dengan nilai true, ya. Jadi sudah dia defaultnya adalah true. Ketika dijalankan, jadi ketika ini dijalankan di sini, if debug, ya karena debugnya true, dia akan mencetak statement yang ini. Namun apabila di sini bernilai false menurut debugnya, ya, maka dia tidak akan mengeksekusi statement yang ada di bagian dalam if-nya. Ya, jadi kita bisa membuat persyaratan ekspresi di dalam sebuah variabel untuk mengeksekusi sebuah pernyataan yang ada di dalam conditional if. Kemudian poin yang kelima adalah ekspresi bersyarat atau kalau di Python dikenal dengan operator Turner, ya. Jadi sama. Di sini saya menggunakan sebuah variabel yang berisi nilai, nilai logika. Di sini saya akan ingin mencetak ya pernyataan. Let's go to the nanti di sini dilihat apakah kondisinya true ataukah false karena conditionalnya kita letakkan di tengah sini, ya di belakang. Jadi ketika dia true, dia akan mencetak nilai yang bit. Ketika dia false, dia akan mencetak yang library. Gitu. Dia akan mengecek di sini. Ingat, di sini menggunakan logika not. Berarti kebalikan untuk yang nilai yang telah diberikan di variabel training-nya. Jadi cara membacanya, ya, jika nilai variabel yang ada di variabel training adalah false, maka akan dianggap sebagai true. Ya, maka akan menghasilkan nilai let's go to the beach. Seperti itu. Namun apabila di sini kita ganti, ya, true, maka dia akan berpindah ke posisi sebelahnya, ya, in the library. Karena kebalikan dari nilai true dari variabel training di sini adalah false, makanya dia akan mencetak nilai yang library. Oke, jadi ini sama, penerapannya sama. Nah, selanjutnya kita bisa membuat bentuk pernyataan yang seperti ini juga. Kita punya di sini sebuah variabel x dengan angka nilai 12. Kemudian saya punya variabel s untuk menyimpan opsi, ya, opsi yang berisi kondisi apa yang harus ditampilkan ketika nilai x-nya itu kurang dari 21. Ya, dia ngecek variabel x ini ketika dievaluasi terhadap kondisi kurang dari 21, dia akan menampilkan statement minor atau adult. Ya, karena x di sini nilainya 12, ya, 12 kurang dari 21, maka dia akan menghasilkan nilai minor sebagai output. Dengan yang kita cetak di sini adalah variabel s. Kemudian bentuk pendeklarasian ekspresi bersyarat yang ketiga kita bisa gunakan seperti ini. Ya, sama. Yang di sebelah kiri adalah statement yang akan digunakan ketika kondisinya bernilai true. Ya. Kemudian statement yang di sebelah kanan adalah statement yang akan ditampilkan ketika nilai kondisinya adalah false. Di sini untuk kondisionalnya kita ingin mengecek apakah string hooks ada di dalam array atau list yang ada di sini. Kita ingin ngecek apakah ada string hooks
di dalam array pada bagian ini. Ya, karena tidak ada, maka dia akan mencetak statement yang bernilai no. Ya, sini. Baik, selanjutnya masih di dalam ekspresi bersyarat, ada secara umum ekspresi bersyarat ini akan banyak diterapkan untuk yang logika perbandingan, ya. Biasanya diterapkan ke logika perbandingan, operator perbandingan, ya, akan ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan lain-lain. Nah, yang biasanya kita menulis dengan bentuk seperti ini, kita bisa menuliskannya dengan satu baris, ya, seperti ini notasinya. M sama dengan A if A lebih besar daripada B. Jika tidak, maka cetak B. Begitu. Kan sama saja di sini. Di sini if A lebih besar daripada B, maka M-nya itu nilainya A. Ya. Kemudian jika tidak, maka M-nya adalah nilainya B. Jadi ini sama saja. Jadi untuk penulisan dalam satu barisnya. Kemudian kita masuk ke contoh di sini. Saya punya nilai, saya punya dua buah variabel x sama dengan y sama dengan 40. Artinya x dan y sama-sama bernilai 40. Kemudian saya punya variabel z yang mana saya ingin mengetahui berapa jumlah ataupun isi dari variabel z ketika saya membuat kondisi seperti 1 ditambah x. X-nya ini ingat adalah yang ada di sini, 40, jika x lebih besar daripada y. Jika tidak, maka dia akan menambahkan y ditambah 2. Ya. Apakah x lebih besar daripada y? Ya. Tentu tidak. Makanya dia akan menambahkan angka 40 yang ada di variabel y, ya, yang sudah kita sama dengankan terhadap variabel x-nya, dengan ditambahkan nilai 2 di bagian sini. Karena kondisi evaluasi kondisinya di sini tidak terpenuhi. Nah, bentuk penulisan lain kita bisa menggunakan tanda kurung seperti ini ya untuk memisahkan. Ini adalah output yang akan dicetak ketika kondisinya true, dan ini adalah output yang dicetak ketika kondisinya false. Ini adalah kondisi yang akan dievaluasi, ya. Hasilnya sama-sama 42. Kemudian masih sama dengan yang di atas, tetapi kita akan sedikit lebih berhati-hati ketika kita menempatkan tanda kurung dalam proses evaluasi. Sebagai contoh di sini, untuk variabelnya dan nilainya masih sama, akan tetapi saya memindahkan kurung yang awal ada di bagian sini, ya, di atasnya ada di bagian sini, saya pindahkan di sebelum variabel x dengan menutup di setelah variabel y. Di sini dia akan menganggap 1 ditambah, ya. Di sini evaluasinya apakah nilai variabel x lebih besar daripada variabel y. Tidak, akan nilainya di sini adalah 40. Mau di bagian else-nya ataupun di bagian if-nya ini akan bernilai 40. Jadi 1 ditambah 40 ditambah 2. Maka akan menghasilkan nilai 3. Maka akan menghasilkan 43. Ya, berbeda ketika kita menempatkan tanda kurungnya seperti ini. Ya, jadi kita harus lebih berhati-hati ketika menempatkan tanda kurung untuk melakukan evaluasi terhadap variabel bersyarat. Nah, kemudian yang terakhir adalah pernyataan pas. Jadi pernyataan pas di sini adalah sebuah pernyataan atau statement yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan terhadap orang lain bahwa kita tidak ingin melakukan hal apapun ketika kondisi yang kita bentuk, ya, di kondisionalnya terpenuhi, kita tidak ingin melakukan hal apapun. Makanya kita menyatakan dengan pernyataan ataupun statement pas. Maka tidak akan merubah daripada struktur kondisinya. Dia tetap akan langsung lanjut ke baris setelahnya,
Ya, makanya dia akan mencetak string for. Baik, itu tadi adalah materi di video pembelajaran untuk topik kondisional pada Python. Ya, silakan dipelajari kembali dan diulang-ulang. Saya rasa cukup dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.